Perkenalkan, saya Rahai Febrianti. Perkenalkan, nama saya Kartini. Saya Grace Angel. Oke, perkenalkan nama saya Vidi Karana. Dalam perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik, dan persediaan suku cadang. Sedangkan dalam perusahaan dagang sendiri, persediaan hanya terdiri dari satu golongan, yaitu persediaan barang dagang, yang merupakan barang yang dibeli untuk tujuan dijual kembali. Ada dua macam metode pencatatan persediaan, yaitu metode mutasi persediaan dan metode persediaan fisik. Dalam metode mutasi persediaan, setiap mutasi persediaan dicatat dalam kartu persediaan, sedangkan dalam metode persediaan fisik, hanya tambahan persediaan dari pembelian saja yang dicatat, sedangkan mutasi berkurangnya persediaan karena pemakaian tidak dicatat di dalam kartu persediaan. Nah, prosedur yang pertama yaitu prosedur pencatatan produk jadi, di mana prosedur ini merupakan salah satu prosedur dalam sistem akuntansi biaya produksi. Dalam prosedur ini dicatat harga pokok produk jadi yang didebitkan ke dalam rekening persediaan produk jadi dan dikreditkan ke dalam rekening barang dalam proses. Nah, dokumen yang digunakan yaitu laporan produk selesai dan bukti memorial. Sedangkan catatan akuntansi yang digunakan yaitu kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Yang kedua adalah prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Prosedur ini adalah salah satu prosedur dalam sistem penjualan. Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan produk jadi adalah surat order pengiriman dan faktur penjualan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur ini adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Yang ketiga adalah prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Jika produk jadi yang dijual dikembalikan oleh pembeli, maka transaksi retur penjualan akan mempengaruhi persediaan produk jadi. Nah, prosedur ini adalah salah satu prosedur yang membentuk sistem retur penjualan. Dokumen yang digunakan dalam prosedur ini adalah laporan penerimaan barang dan memo kredit. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur ini adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum atau jurnal retur penjualan apabila perusahaan menggunakan jurnal khusus. Yang keempat adalah prosedur pencatatan harga pokok persediaan produk dalam proses. Prosedur ini umumnya dilakukan perusahaan pada akhir periode, pada saat pembuatan laporan keuangan bulanan dan laporan keuangan tahunan. Dokumen yang digunakan dalam prosedur ini adalah bukti memorial. Yang kelima adalah prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Prosedur ini adalah salah satu prosedur yang membentuk sistem pembelian. Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur ini adalah laporan penerimaan barang dan bukti kas keluar. Nah, yang berikutnya ada prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Nah, jika persediaan yang telah dibeli dikembalikan kepada pemasok, maka transaksi retur pembelian ini akan mempengaruhi persediaan yang bersangkutan, yaitu mengurangi kuantitas persediaan dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang dan mengurangi kuantitas harga pokok persediaan yang dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan yang bersangkutan. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem retur pembelian. Dokumen yang digunakan yaitu laporan pengiriman barang dan memo debit. Nah, di sini ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem akuntansi biaya produksi. Di dalam prosedur ini dicatat harga pokok persediaan bahan baku, bahan penolong, bahan habis pakai pabrik, dan juga suku cadang yang dipakai dalam kegiatan produksi dan kegiatan non-produksi. Dokumen sumber yang dipakai di dalam prosedur ini itu ada bukti permintaan dan pengeluaran barang. Bukti ini akan dipakai oleh bagian gudang untuk mencatat pengurangan persediaan karena pemakaian internal. Sedangkan oleh bagian kartu persediaan, dokumen ini akan digunakan untuk mencatat berkurangnya kuantitas dan harga pokok persediaan karena pemakaian intern. Selain ini, bukti ini juga bisa digunakan sebagai dokumen sumber dalam pencatatan pemakaian persediaan ke dalam jurnal pemakaian bahan baku ataupun jurnal umum.
Selanjutnya di sini ada prosedur pengembalian barang gudang, di mana transaksi pengembalian barang gudang ini akan mengurangi biaya dan juga menambah persediaan barang di dalam gudang. Nah, dokumen yang digunakan di dalam prosedur ini itu adalah bukti pengembalian barang gudang. Dokumen ini akan digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat tambahan kuantitas persediaan ke dalam kartu gudang. Dan dokumen ini juga akan dipakai oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan untuk mencatat berkurangnya biaya ke dalam kartu biaya dan untuk mencatat pengembalian barang gudang tersebut ke dalam jurnal umum. Selanjutnya di sini ada sistem perhitungan fisik persediaan, di mana sistem perhitungan fisik persediaan ini umumnya digunakan oleh perusahaan untuk menghitung secara fisik persediaan yang disimpan di gudang, yang hasilnya ini kemudian akan digunakan untuk meminta pertanggungjawaban bagian gudang mengenai pelaksanaan fungsi penyimpanan dan pertanggungjawaban bagian kartu persediaan mengenai keandalan catatan persediaan yang diselenggarakannya, serta untuk melakukan penyesuaian terhadap catatan persediaan di bagian kartu persediaan. Dokumen yang digunakan untuk merekam, meringkas, dan juga membukukan hasil perhitungan fisik persediaan ini ada 3. Yang pertama itu ada kartu perhitungan fisik atau inventory tag. Yang kedua ada daftar hasil perhitungan fisik atau inventory summary sheet, dan bukti memorial. Kartu perhitungan fisik ini digunakan untuk merekam hasil perhitungan fisik persediaan. Kalau daftar hasil perhitungan fisik ini digunakan untuk meringkas data yang telah direkam di dalam bagian kedua kartu perhitungan fisik. Sedangkan bukti memorial itu digunakan untuk membukukan penyesuaian rekening persediaan sebagai akibat dari hasil perhitungan fisik ke dalam jurnal umum. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang catatan akuntansi yang terkait. Itu yang pertama kartu persediaan. Nah, di sini kartu persediaan itu digunakan untuk mencatat adjustment terhadap data persediaan yang tercantum dalam kartu persediaan oleh bagian kartu persediaan. Kemudian dari kartu gudang itu digunakan untuk mencatat adjustment terhadap data persediaan atau kuantitas yang tercantum dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang. Berikutnya itu adalah jurnal umum. Nah, ini kalau dalam jurnal umum itu untuk mencatat jurnal adjustment rekening persediaan karena adanya perbedaan antara saldo yang dicatat dalam rekening persediaan dengan saldo menurut perhitungan fisik. Yaitu fungsi akuntansi. Nah, sini fungsi akuntansi itu bertanggung jawab untuk mencantumkan harga pokok satuan persediaan yang dihitung itu ke dalam daftar hasil perhitungan fisik. Kemudian mengendalikan kuantitas dan harga pokok persatuan yang tercantum dalam daftar hasil perhitungan fisik. Berikutnya dari fungsi gudang itu bertanggung jawab untuk melakukan adjustment data kuantitas persediaan yang dicatat dalam kartu gudang berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Yang terakhir, jaringan prosedur yang membentuk sistem. Itu ada yang pertama jaringan prosedur perhitungan fisik, yaitu ini persediaan di gudang itu dihitung oleh penghitungan dan pengecekan secara independen yang hasilnya dicatat dalam kartu perhitungan fisik. Nah, itu dari prosedur perhitungan fisik. Kemudian dari prosedur komplikasi itu pemegang kartu perhitungan fisik itu melakukan perbandingan data yang dicatat dalam bagian 3 dan bagian 2 kartu perhitungan fisik dan serta melakukan pencatatan data yang tercantum dalam bagian kedua kartu perhitungan fisik ke dalam daftar perhitungan fisik. Berikutnya ada prosedur penentuan harga pokok persediaan. Nah, kalau dalam prosedur ini bagian kartu persediaan mengisi harga pokok persatuan tiap jenis persediaan yang tercantum dalam perhitungan fisik berdasarkan informasi dalam kartu persediaan yang bersangkutan serta mengalihkan harga pokok persatuan tersebut dengan kuantitas hasil perhitungan fisik untuk mendapatkan total harga pokok persediaan yang dihitung. Berikutnya ada prosedur adjustment. Nah, itu kalau prosedur adjustment itu bagian kartu persediaan yang melakukan adjustment terhadap data persediaan yang tercantum dalam kartu persediaan berdasarkan data hasil perhitungan fisik persediaan yang tercantum dalam daftar hasil perhitungan fisik persediaan.
Dalam prosedur ini juga, itu bagian gudang melakukan adjustment terhadap data kuantitas persediaan yang tercatat dalam kartu gudang.